Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah tabaraka wa taala tersisa pembahasan sedikit, akan kita lanjutkan sampai kita pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir pada surat Az-Zalzalah. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah tabaraka wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin ay min khairin khairan yarahu. Maka barang siapa yang melakukan amalan, walaupun amalan itu sekecil semut yang paling kecil, min khairin berupa kebaikan, khairan yarahu, maka dia pun akan melihat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin ay min syarrin syarran yarahu. Demikian juga barang siapa yang dia mengamalkan amalan yang jelek, mithqala dzarrah, walaupun sekecil semut yang paling kecil berupa kejelekan, maka yarahu, dia pun akan melihat kejelekannya tadi, yakni ai uqubatan ala a'malihi jazaan wifaqa, yaitu dia akan mendapatkan uqubah, hukuman atas amal-amal jeleknya tadi dengan balasan yang setimpal. Tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat curang sedikit pun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Wa hadza fihi at-tahdhiru minal istihanati bimuhaqqiratiz dzunubi. Di dalam ayat ini ada yang namanya at-tahdhir, peringatan dari sikap al-istihanah, sikap meremehkan, bimuhaqqiratiz dzunub, terhadap dosa-dosa yang dianggap kecil. Jangan kita meremehkan dosa-dosa yang kita anggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Karena semuanya itu akan diberi uqubah, akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh,
yang terkadang sering terjadi pada kita sebagai orang tua. Menjanjikan sesuatu kepada anak kita dan tidak kita tepati. Anaknya nangis, rewel, dia diem-diem. Nanti tak belikan permen. Setelah diem, nggak diberikan permen anaknya. Ini sepertinya ringan ya, sepertinya kecil. Perhatikan, ini merupakan dosa. Dia mendolimi anaknya. Dia melatih kepada anaknya untuk berbohong. Ini akan terekam pada anak. Suatu saat tatkala anak ini nangis lagi dan kita menjanjikan lagi, dia akan bilang, "Alah, bapak sukanya bohong. Dulu saja aku nggak dikasih permen waktu diam." Nah, menjanjikan sesuatu pada istri tidak ditepati. Demikian juga seorang istri menjanjikan sesuatu pada suaminya tidak ditepati. Nah, wong bojo-bojone dhewe ae kok. Ya, istri sendiri aja kok enggak apa-apa. Orang lain ya, dianggap remeh. Dianggap sepele. Padahal itu dosa. Berbohong itu dosa. Berdusta itu kedustaan. Merupakan kebohongan yang akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya. Wa iyyakum al-kadzib. Hati-hati kalian dari yang namanya perbuatan dosa. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya dusta itu nanti akan menyeret kamu untuk berbuat dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya fujur, dosa-dosa yang lain ini akan menyeret kamu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dusta, akhirnya akan merembet ke dosa-dosa yang lainnya. Kemudian akan menyeret dia menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan kita meremehkan perbuatan dosa walaupun itu terlihat sepele. Terlihat sesuatu yang kecil di mata kita. Tapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kama jaa fi hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, iyyakum wa muhaqqiratil a'mali fa innalaha minallahi taliban. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengingatkan, iyyakum, hati-hati kalian, wa muhaqqiratil a'mal, dari amalan-amalan yang kalian anggap sepele, dari amalan-amalan yang tampaknya kecil. Kenapa? Fa innalaha minallahi taliban, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Di sini kalimatnya jelas, muhaqqirat al-a'mal. Amalan-amalan yang muhaqqirat. Muhaqqirat itu kayak enggak terpakai gitu. Itu namanya muhaqqirat. Ya, saking sepelenya begitu. Tapi kalau kemudian itu diremehkan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak mendustai orang tuanya. Sudah sholat belum, nak? Sudah, padahal dia belum sholat. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, orang tua mendustai anaknya. Seorang suami mendustai istrinya, seorang istri mendustai suaminya, seseorang mendustai tetangganya, dan yang lain sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan yang dianggap itu adalah perkara yang sepele, ternyata itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal alaihi ayyatstani baddunuba kabiraha wa saghiraha. Hendaknya seseorang itu menjauhkan dirinya dari yang namanya perbuatan dosa, kabiraha wa saghiraha, entah perbuatan dosa yang besar ataupun perbuatan dosa yang kecil. Terkadang ketika kita membaca hadis-hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, itu dijadikan pegangan. Ya memang harus dijadikan pegangan, tapi bukan dijadikan pegangan untuk berbuat dosa, bukan. Berbuat dosa kecil diingatkan, kan dosa kecil, saya berbuat ini saja nanti terhapus. Ini loh hadisnya ada. Barang siapa yang melakukan ini akan dihapus dosanya misalkan. Gampang kan? Bukan. Bukan seperti ini cara memahami hadis itu. Ketika ada hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan satu amalan yang dengan amalan ini akan menggugurkan dosa, itu maksudnya supaya kita bersemangat melakukan amalan itu. Bukan berarti bersemangat untuk melanggar hadis tersebut dengan cara menyepelekan perbuatan dosa-dosa kecil dengan anggapan kan akan dihapus dengan amalan-amalan ini. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa yang selain itu mayasya, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk al-istihanatu bimuhaqqirati dzunub, untuk menyepelekan dosa-dosa yang dianggap kecil. Wa in waqa'a fi syai'in minha badir ila taubati wal inabati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in waqa'a, dan tatkala seseorang itu terjatuh, tergelincir, fi syai'in minha, dari perbuatan dosa tadi, maka badir, hendaknya dia bersegera ila taubati, untuk bertobat, wal inabah, untuk segera kembali ilallahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertobat. Wahai saudaraku, bertobat. Kemarin kamu melakukan perbuatan ini, memangnya kamu tahu saya mau mati segera? Misalkan disuruh tobat malah dia nantang. Ya, saya loh masih muda, paling mati ya masih berapa tahun lagi. Seakan-akan gak perlu untuk kemudian dia segera bertobat dari dosa-dosanya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali seharinya. Apakah kita yakin bahwasanya Rasulullah itu tidak berbuat dosa? Yakin? Yakin? Yakin kan? Rasulullah itu maksum, tidak berbuat dosa seperti kita, tapi beristighfar dan bertobat setiap hari. Ya kita
dosanya banyak. Seandainya ada karung, dikarungi saja mungkin belum cukup karungnya, ya, masih kelebihan dosa. Lah, tatkala disuruh bertobat, malah menjawab bahwasanya saya itu masih lama hidup di dunia ini, gampanglah tobatnya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masing-masing kita segera melakukan introspeksi diri dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Senantiasa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan doa-doa yang lain yang di situ terkandung permintaan untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, selesai pembahasan surat Az-Zalzalah. Yang kesimpulannya bahwasanya di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagaimana terjadinya yang namanya kiamat. Bumi yang kita tempati ini akan bergoncang, akan diayun, akan bergerak, dan kemudian akan memuntahkan semua apa yang ada di dalamnya. Dan bumi ini juga akan melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi ini. Semuanya, seluruh kegiatan, tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Semuanya akan ditampakkan, diceritakan oleh bumi di yaumul qiyamah nanti. Dan ini semua sudah menjadi tugasnya bumi, dikarenakan bumi diperintah dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan itu semua. Dan di hari kiamat nanti manusia mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut dalam rangka agar mereka manusia melihat, mempersaksikan, mengiyakan segala amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengingatkan kepada kita semua bahwasanya semua amalan-amalan yang kita lakukan, entah yang baiknya, entah yang buruknya, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan yang kita lakukan itu sangatlah kecil, sekecil semut yang paling kecil, itu pun akan bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menerima yang namanya pembalasan. Siapa saja yang amal perbuatan baiknya itu lebih berat dibanding amal kejelekannya, maka dialah orang yang isyatir radiyah, yang akan hidup dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja yang ternyata amal timbangan jeleknya lebih berat daripada amal perbuatan baiknya, maka dialah orang yang akan menempati hawiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Sehingga kaum muslimin, kita dihadapkan dengan dua keadaan ini saja. Apakah kita akan termasuk orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya? Ataukah kita akan termasuk orang yang amal perbuatan jeleknya lebih berat dibanding dengan amal kebaikan kita? Sehingga masing-masing kita berlomba
untuk menjadi orang-orang yang memiliki timbangan amalan kebaikan itu lebih berat daripada timbangan amalan kejelekan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kekokohan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa istiqomah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masing-masing kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhir kehidupan kita, menjadi orang-orang yang baik. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mendoakan. Anda semua mendoakan saya supaya saya bisa ikhlas di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saya mendoakan para jamaah untuk semuanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bentuk ta'awun, saling kerjasama di dalam dakwah. Mintalah balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta balasan kepada panitia. Panitianya tidak kaya dengan pahala. Panitianya sama-sama miskin. Panitianya sama-sama butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau para jamaah ketika bersumbangsi, berusaha untuk terlaksananya dakwah di tempat ini, kemudian kepingin meminta imbalan dari panitia, nih saya panitia angkat tangan, nggak bisa memberi apa-apa. Kenapa? Panitianya butuh sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing kita meminta balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sumbangkan dalam rangka terlaksananya dakwah ini, minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakin dengan keyakinan yang penuh bahwasanya apa yang saya berikan untuk terlaksananya dakwah ini pasti akan diberi pahala oleh Allah, dengan syarat kita ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing kita, siapapun kita, baik saya yang bicara ataupun yang jadi panitia ataupun Anda semua yang hadir di majelis taklim ini, masing-masingnya harus berupaya untuk mengikhlaskan ini semua dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melihat hasilnya kelak ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan-ucapan yang tidak dikehendaki, mungkin menyinggung dan yang lain sebagainya. Semata-mata saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan Anda, sehingga saya dan Anda termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.